Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 5. Lau Piausu memandang dengan alis berkerut, akan tetapi dia tahu bahwa anak buahnya itu hanya menggertak saja, dan memang sebaiknya kalau pengemis itu keluar dari dalam guha dan mencari tempat bermalam lain karena dengan adanya pengemis gila itu memang membuat hati menjadi tidak enak. Pula, melihat betapa pengemis gila itu menghina pemberiannya dengan membuang roti, menandakan bahwa di balik kegilaannya, memang ada watak tidak baik pada si pengemis. Pengemis itu perlahan-lahan bangkit berdiri, seperti orang ketakutan memandang ke arah golok yang menempel di telinganya, kini dia memutar tubuh menghadapi Piausu yang masih menodongnya dengan golok. Piausu itu bersikap garang untuk menakut-nakuti, dan pengemis muda itu juga mundur-mundur sampai dekat dengan mulut guha. "Hayo keluar, pergi dari sini," kembali Piausu itu membentak. Tiba-tiba tangan kiri pengemis itu bergerak dan tahu-tahu dia telah menangkap dan menggenggam golok itu. Si Piausu terkejut dan khawatir sekali. Goloknya amat tajam dan pengemis itu tentu akan melukai tangannya sendiri. Dia tidak berani menarik goloknya yang dicengkeram karena takut kalau goloknya akan membuat putus tangan pengemis itu. Akan tetapi, segera terjadi hal yang membuat semua orang terbelalak. Krak! Tangan itu mencengkeram dan golok itu menjadi patah-patah dalam cengkeraman tangan kiri pengemis muda itu. Dengan suara ketawa tertahan, pengemis itu lalu melemparkan pecahan golok, menepuk-nepuk tangan seolah-olah hendak membersihkan telapak tangannya dari debu kotor, kemudian melangkah lebar keluar dari guha dan tak lama kemudian terdengar suara tangisnya, sesenggukan yang makin lama makin jauh sampai tidak terdengar lagi. Semua orang, termasuk Xiao Goat dan Lau Piausu, masih tertegun menahan napas seperti patung tidak bergerak. Mereka terlampau heran dan kagum. Peristiwa yang terjadi itu seolah-olah merupakan mimpi atau dongeng yang sukar dipercaya. Golok Piausu itu terdiri dari baja yang baik, hal ini diketahui benar oleh Lau Sek. Juga amat tebal dan amat tajam. Bagaimana mungkin hanya sekali cengkeram saja golok itu patah-patah? Bahkan pecah-pecah seolah-olah golok itu hanya sehelai daun kering saja? Piausu pemilik golok itu sendiri masih berdiri dengan muka pucat dan matanya terbelalak memandang sisa goloknya yang masih dipegangnya, yaitu tinggal gagang dan sedikit sisa golok yang sudah buntung. Ah! Kiranya dia. Seorang manusia sakti, terdengar Lau Sek akhirnya berkata dengan suara agak gemetar. Mulai sekarang kita harus berhati-hati, jangan sekali-kali mengganggu orang. Biarpun pengemis gila itu sudah pergi, suasana menjadi menyeramkan setelah terjadinya peristiwa itu. Lau Sek menduga-duga siapa gerangan pengemis gila itu. Dia banyak mengenal orang-orang Kangou, akan tetapi belum pernah dia mendengar tentang pengemis ini. Seorang pengemis yang dia lihat masih muda, belum ada 30 tahun usianya, dan dia belum pernah mendengar di dunia Kangou seorang tokoh pengemis yang memiliki kepandaian sehebat itu. Tentu saja Lau Sek tidak mengenal pengemis itu karena sebenarnya orang gila itu bukan tokoh pengemis, bukan seorang tokoh kaipang, perkumpulan pengemis, yang terkenal. Pakaiannya seperti pengemis karena memang dia tidak mempedulikan pakaiannya sehingga compang-camping seperti pakaian pengemis. Akan tetapi dia tidak pernah mengemis. Kalau orang gila itu menyebutkan nama julukannya sebelum dia seperti sekarang ini, tentu Lau Piausu dan para anak buahnya akan mengenalnya. Pengemis muda itu sesungguhnya berjuluk si Jari Maut. Para pembaca cerita kisah jodoh Raja Wali yang sudah mengenal si Jari Maut tentu tidak akan merasa heran lagi kalau dengan sekali cengkeram saja dia telah mampu mematahkan golok. Pengemis ini adalah Angtek Hoat atau si Jari Maut yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Di dalam kisah jodoh sepasang Raja Wali diceritakan bahwa Angtek Hoat adalah seorang calon mantu Raja Bhutan. Mengapa kini dia menjadi seorang pengemis gila yang terlunta-lunta seperti itu? Pemuda gagah perkasa ini memang bernasib buruk. Dinamakan nasib sebagai hiburan saja, padahal segala sesuatu terjadi sebagai akibat daripada perbuatannya sendiri. Ketika masih amat muda, Angtek Hoat melakukan banyak penyelewengan, melakukan banyak kejahatan. Oleh karena itu, perbuatannya sendiri inilah yang menyeret dia ke dalam keadaan yang amat sengsara. Dia saling mencinta dengan Putri Shanti Dewi, putri tunggal Raja Bhutan. Akan tetapi ikatan jodoh yang akhirnya disetujui pula oleh Raja Bhutan itu selalu gagal dan kedua orang muda yang saling mencinta itu selalu terpisah oleh berbagai persoalan yang timbul. Yang terakhir sekali, Putri Shanti Dewi pergi dari Bhutan dan tidak pernah kembali lagi. Padahal,
Angtek Hoat yang telah berjasa menyelamatkan kerajaan Bhutan dari pemberontakan, telah diangkat menjadi panglima muda oleh Raja Bhutan dan pertunangannya dengan sang putri telah disahkan oleh sang raja. Biarpun dia menikmati kehidupan mulia dan terhormat di kerajaan Bhutan, namun Tek Hoat menderita karena putri yang dicintanya itu tidak berada di sampingnya. Oleh karena itu, dia tidak mau tinggal berenang dalam lautan kemewahan di Bhutan. Sebaliknya dia lalu pergi dan merantau untuk mencari kekasihnya, yaitu Putri Shanti Dewi yang amat dicintanya. Bertahun-tahun dia merantau dan dia tidak pernah berhasil menemukan sang putri dan akhirnya, kekecewaan dan kedukaan membuat dia menjadi terganggu jiwanya dan membuat dia menjadi seperti seorang pengemis gila. Dan agaknya, biarpun pikirannya sudah terganggu, dalam kegilaannya itu Tek Hoat mendengar pula akan peristiwa yang akan menggegerkan dunia Kang Ou dan yang membuat banyak tokoh-tokoh Kang Ou berbondong-bondong pergi ke pegunungan Himalaya. Dan dia pun terseret oleh arus ini dan pergi ke pegunungan Himalaya, sungguh pun selama bertahun-tahun dan sampai saat itu yang menjadi tujuan semua perjalanannya hanya satu, yaitu mencari Putri Shanti Dewi. Tentu saja sekali mencengkeram Tek Hoat mampu mematahkan golok Piausu itu karena pemuda ini memang memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Dia pernah mendapat gemblengan dari Sai Chulomo dan mewarisi ilmu silat gabungan dari Patmo Sinkun dan Patsian Sinkun. Kemudian sekali, yang membuat dia menjadi sedemikian lihainya adalah karena dia mewarisi kitab-kitab dari dua orang datuk Pulau Neraka, yaitu Cui Beng Kuiong dan Butek Xiao Jin. Dari kitab-kitab ini dia dapat menghimpun tenaga sakti yang dinamakan tenaga inti bumi, dan semua ini dimatangkan oleh pengalaman-pengalamannya menghadapi banyak sekali pertempuran melawan orang-orang pandai. Kini usianya sudah sekitar 28 tahun, akan tetapi keadaan hidupnya menjadi sedemikian rusak sehingga tidak ada orang yang mengenalnya kecuali sebagai seorang pengemis muda yang gila. Malam itu lewat tanpa ada peristiwa apa-apa di dalam guha besar yang dijadikan tempat bermalam para Piausu. Hati mereka merasa lega dan pada keesokan harinya mereka keluar dari guha untuk melanjutkan perjalanan, setelah cuaca tidak begitu gelap lagi tanda bahwa matahari telah naik tinggi. Akan tetapi matahari tidak nampak, hanya sinarnya saja yang membuat cuaca tidak gelap. Hawa dingin sekali karena kabut memenuhi udara. Mereka hendak menuju ke Gunung Komaala karena menurut pesan kakek Kun, disitulah kiranya orang tua Xiao Goat dapat ditemukan. Ketika mereka melewati guha-guha yang kemarin sore penuh dengan orang-orang Kang Ou yang melakukan perjalanan dan mengasuh di situ, ternyata guha-guha itu telah kosong semua, tanda bahwa mereka itu pagi-pagi benar telah melanjutkan perjalanan seperti orang tergesa-gesa. Lau Piausu maklum bahwa mereka itu adalah orang-orang Kang Ou yang agaknya mencari pedang pusaka yang hilang dan juga berlomba untuk mendapatkannya. Dia tidak peduli karena dia mempunyai tugas lain dan sama sekali tidak ingin untuk ikut berlomba memperebutkan. Oleh karena itu, dia memimpin rombongannya jalan seenaknya karena perjalanan mendaki itu amat sukar sehingga kalau tergesa-gesa akan cepat kehabisan tenaga. Biarpun badai salju telah mereda, namun salju masih turun dan memenuhi permukaan bumi, menaburi batang-batang pohon tanpa daun sehingga menciptakan pohon-pohon putih. Seluruh permukaan bumi menjadi putih dan pemandangan amat luar biasa, seolah-olah dunia dilapisi dengan perak, membuat orang merasa seperti dalam dunia mimpi. Lewat tengah hari mereka tiba di sebuah puncak bukit yang datar dan begitu mereka tiba di situ, mereka melihat bahwa di tempat itu sedang terjadi pertempuran yang amat hebat. Lao Sek cepat menyuruh rombongannya berhenti dan mereka melihat dari jarak yang cukup jauh agar tidak terlibat dalam pertempuran itu. Ah, bukankah mereka itu tosu-tosu dari Gobi Pai? Tiba-tiba Lau Piausu berkata lirih dengan nada suara khawatir. Benar, Lau Tuako, yang bersenjata rantai baja itu jelas adalah Liang Tosu tokoh Gobi Pai, sambung seorang Piausu dan kini semua Piausu merasa yakin bahwa 5 orang Tosu tua yang sedang bertempur melawan 4 orang wanita itu adalah Tosu-Tosu Gobi Pai. Mereka tidak mengenal 4 orang wanita yang amat lihai itu, maka tentu saja diam-diam mereka berpihak kepada para Tosu Gobi Pai yang mereka kenal sebagai Tosu-Tosu gagah perkasa yang menentang kejahatan. Kini para Tosu itu tampak terdesak hebat oleh pedang-pedang yang dimainkan oleh 4 orang wanita cantik itu. Para wanita itu memang hebat sekali. Pedang di tangan mereka lenyap berubah menjadi gulungan sinar-sinar yang menyilaukan mata. 5 orang Tosu Gobi Pai itu melawan mati-matian dengan senjata mereka yang bermacam-macam, ada rantai baja, ada toya, ada pula yang menggunakan pedang.
Namun semua perlawanan mereka sia-sia belaka karena mereka terdesak dan terkurung oleh sinar-sinar pedang yang berkilauan itu. Akhirnya, dua orang di antara para Tosu itu kelihatan terpental dan jatuh bergulingan. Tiga orang temannya lalu berloncatan ke belakang, menyambar tubuh dua orang kawan yang terluka dan larilah lima orang Tosu itu dengan cepat menuruni puncak, tidak dikejar oleh empat orang wanita itu. Tiba-tiba Xiao Goat berteriak. Itu adalah empat siluman rase yang jahat. Dan anak perempuan ini membawa busurnya lari cepat menuju ke arah empat orang wanita itu. Melihat ini, Lau Piausu cepat meloncat dan mengejar. Xiao Goat, kembali kau, bentaknya. Empat orang wanita itu menoleh dan mereka segera mengenal Xiao Goat, anak perempuan yang pernah menghina dan memaki wanita baju hijau dari rombongan itu di depan rumah makan. Melihat ini, dan mendengar anak perempuan itu memaki mereka empat siluman rase jahat, wanita baju hijau itu terkejut dan marah bukan main. Bagaikan terbang cepatnya dia berlari menghampiri sambil membawa pedangnya. Bocah setan engkau mengantar nyawa, teriaknya. Melihat ini, Lau Piausu terkejut bukan main. Dia mempercepat larinya dan karena jarak antara dia lebih dekat dengan Xiao Goat dibandingkan dengan wanita baju hijau itu, biarpun baju hijau berlari seperti terbang cepatnya, maka dia lebih dulu dapat menyusul Xiao Goat. Akan tetapi saat itu, Xiao Goat telah memasang dua batang anak panah dan melepaskan anak panah dari busurnya, dibidikan ke arah wanita baju hijau tadi. Lau Sek datang terlambat. Dia memegang lengan Xiao Goat akan tetapi dua batang anak panah itu telah meluncur ke arah wanita baju hijau yang menjadi semakin marah menghadapi serangan ini. Sekali memutar pedang, dua batang anak panah itu patah-patah dan runtuh, dan dia terus berlari menghampiri. Akan tetapi Lau Sek telah berdiri melindungi Xiao Goat dan wanita baju hijau itu berhenti menghadapinya dengan sinar mata tajam penuh kemarahan. Hayo kau serahkan budak itu, kalau tidak engkau pun akan kubunuh sekalian, hardiknya. Lau Sek sudah maklum bahwa wanita itu lihai sekali, buktinya para Tosu Gobipai sendiri pun tidak mampu mengalahkan dia dan kawan-kawannya, maka dia cepat mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil berkata. Toanio, harap sudi memaafkan keponakanku ini dengan memandang mukaku. Harap Toanio ketahui bahwa aku adalah Lau Sek, pengawal Pi Piao Kiok dari Chengtuh dan tidak peduli engkau pengawal nyawa dari neraka sekalipun, engkau harus menyerahkan bocah setan itu kepadaku kalau engkau ingin hidup lebih lama lagi. Lau Sek mengerutkan alisnya. Wanita ini ternyata galak dan kejam, juga amat sombong, pikirnya. Akan tetapi dia bersikap tenang dan sabar sambil melirik ke arah anak buahnya yang sudah mendekati tempat itu. Betapapun juga, dia bersama anak buahnya berjumlah 12 orang dan wanita itu hanya 4 orang. Tentu 16 orang pemanggul tandu itu tidak masuk hitungan, pikirnya. Toanio, aku bicara dengan baik-baik, harap Toanio suka menghabiskan urusan dengan seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Cerewet! Wanita baju hijau itu membentak, sama sekali tidak mempedulikan bahwa rombongan Piausu yang berpakaian seragam putih itu kini sudah berada di depannya semua, seolah-olah dia tidak memandang sebelah mata kepada mereka. Berikan anak itu atau berikan nyawamu. Terlalu, membentak beberapa orang Piausu dan Lau Sek yang juga menjadi marah melihat sikap wanita itu, maklum bahwa tidak ada jalan damai. Maka dia pun lalu mendorong Xiao Goat ke belakang dan mencabut sepasang goloknya, melintangkan sepasang golok itu di depan dadanya. Toanio, engkau sungguh amat mendesak orang. Peduli amat. Wanita baju hijau itu membentak dan dia sudah menggerakkan pedangnya menyerang. Lau Sek cepat menggerakkan sepasang goloknya menangkis. Terang. Lau Piausu terkejut bukan main. Kedua tangannya yang memegang golok tergetar hebat ketika menangkis pedang itu dan pedang yang ditangkisnya itu tidak terpental melainkan terus meluncur ke arah lehernya. Untung dia cepat membuang tubuh ke belakang sehingga serangan dahsyat itu luput dan beberapa orang temannya sudah menerjang maju pula sehingga dalam waktu singkat wanita baju hijau itu sudah terkurung. Akan tetapi, 3 orang wanita cantik lainnya telah datang seperti terbang cepatnya, masing-masing memegang sebatang pedang dan mereka itu menyerbu ke dalam pertempuran. Bukan main hebatnya gerakan mereka. Terutama wanita yang mengenakan baju berwarna kuning, yang tercantik di antara keempat wanita itu, pedangnya berkelebatan seperti kilat dan dalam beberapa gebrakan saja 2 orang Piausu telah terluka lengannya, mengucurkan darah sehingga senjata mereka terlepas dari pegangan.
Lao Sek terkejut dan dia cepat menerjang wanita baju kuning ini, disambut oleh wanita itu dengan senyum dingin dan begitu golok kirinya bertemu dengan pedang wanita itu, hampir saja goloknya terlepas dari pegangan karena tangannya tergetar hampir lumpuh. Lao Sek maklum bahwa wanita baju kuning ini ternyata yang paling lihai di antara mereka, maka dia pun cepat menyambitkan huitu ke arah wanita itu. Biarpun sekaligus ia menyambitkan 6 batang pisau terbang dari jarak dekat, namun sinar pedang wanita itu meruntuhkan semua huitu itu dan membalas dengan serangan-serangan dahsyat yang membuat Lao Sek terhuyung mundur. Akan tetapi, betapapun Lao Sek dan anak buahnya melakukan perlawanan mati-matian, mereka 12 orang laki-laki gagah perkasa ini ternyata sama sekali bukan lawan 4 orang wanita cantik itu. Seorang demi seorang roboh, dan hebatnya, 4 orang wanita itu sama sekali tidak mau memberi ampun, terus mengejar yang terluka dan mengirim tusukan maut sehingga mereka yang berjatuhan itu semua tewas oleh tusukan-tusukan pedang. Melihat ini, Lao Sek menjadi gelisah sekali dan dia berteriak kepada Xiao Goat. "Xiao Goat, kau larilah. Cepat!" Lao Sek sendiri dengan nekat bersama sisa teman-temannya menahan 4 orang wanita itu. Xiao Goat adalah seorang anak yang cerdik. Biarpun dia pemberani, namun dia dapat melihat betapa sia-sianya melawan 4 orang wanita yang lihai itu. Maka dia pun lalu melarikan diri dengan cepat sambil membuang busur dan anak panahnya yang tidak dapat dipergunakan lagi menghadapi 4 orang wanita yang amat sakti itu. Tubuhnya ringan dan gerakannya cepat, dia berloncatan di atas salju dan sebentar saja sudah menghilang di balik tumpukan salju yang membukit. Akan tetapi, gerakannya ini dapat dilihat oleh wanita baju hijau dan dia cepat meninggalkan gelanggang pertempuran dan lari mengejar. "Iblis cilik, mau lari kemana kau?" Lao Sek terkejut dan hendak mengejar untuk melindungi Xiao Goat, akan tetapi hal ini membuat dia lengah dan sambaran ujung pedang wanita baju kuning mengenal pundaknya, membuat pundak itu terluka parah dan sebuah tendangan menyusul, mengenai pinggangnya dan robohlah Lao Piausu. Teman-temannya masih nekat melawan, akan tetapi seorang demi seorang robohlah para Piausu itu, semua tewas kecuali Lao Sek yang memang agaknya tidak dibunuh oleh para wanita itu. Lao Sek membuka mata dan pertempuran itu ternyata telah berhenti. Dia siuman dari pingsannya, melihat bahwa di situ kini hanya tinggal wanita baju kuning, sedangkan 3 orang wanita lain telah pergi. Agaknya mereka semua mengejar Xiao Goat. "Kami membiarkan engkau hidup agar engkau tahu bahwa kami tidak boleh dibuat permainan oleh serombongan Piausu yang lancang," kata wanita baju kuning itu. "Siapa? Siapa kalian?" Lao Sek bertanya lemah, hatinya penuh duka melihat bahwa 11 orang anak buahnya ternyata telah tewas semua dalam keadaan menyedihkan sekali. Dia bangkit duduk dan pundak kirinya terasa nyeri, akan tetapi darah sudah berhenti mengucur, agaknya membeku di luar karena hawa dingin dan salju yang turun ke atas luka besar itu. Wanita baju kuning itu tersenyum. Manis sekali memang, akan tetapi bagi Lao Sek di saat itu, senyum ini seperti senyum iblis dari neraka. "Memang kami sengaja membiarkan kamu hidup agar mengenal siapa kami. Kami adalah utusan dari Sam Tai Ho. Nah, ingatlah baik-baik." Wanita baju kuning itu menggerakkan kakinya. Ujung sepatunya menendang dan tepat mengenai dada Lao Sek membuat Piausu ini terjengkang dan roboh pingsan lagi. Sambil tersenyum wanita baju kuning itu lalu melompat dan lari dari situ untuk menyusul teman-temannya, sedangkan 16 orang penggotong tandu itu duduk seenaknya saja sejak tadi menonton pertempuran-pertempuran di dekat tandu-tandu kosong mereka, seolah-olah mereka sedang menjadi penonton pertunjukan yang menarik. Sementara itu, Xiao Goat lari pontang-panting di antara hujan salju. Dia melarikan diri secepatnya tanpa arah tertentu dan dia memasuki daerah bersalju yang turun naik. Dia melihat adanya 3 orang yang mengejarnya. Untung baginya bahwa hujan salju makin deras sehingga pandang mata menjadi kabur dan para pengejarnya kadang-kadang kehilangan bayangannya. Juga jejak-jejak kakinya segera tertutup oleh salju sehingga 3 orang wanita itu seperti orang meraba-raba ketika mengejar dan mencarinya. Dia mendengar lengkingan panjang di sebelah belakang, yang segera disambut oleh lengkingan lain yang lebih dekat di sebelah belakangnya. Dia tidak tahu bahwa lengking pertama itu adalah suara wanita pertama yang dijawab oleh wanita keempat sehingga tak lama kemudian wanita pertama itu sudah bergabung dengan 3 orang temannya dan kini mereka berempat semua mencari-carinya. Beberapa kali Xiao Goat roboh terguling dan napasnya terengah-engah, seluruh tubuhnya terasa lemah dan hawa dingin yang luar biasa membuat dia semakin menderita. Jubah bulu tebal itu dikerudungkan tubuh dan kepalanya,
Kedua tepinya dipeganginya erat-erat dan dia melanjutkan larinya biarpun napasnya seperti akan putus rasanya. Dia memaksa diri mendaki bukit kecil di depan, bukit yang terbuat dari tumpukan salju dan setelah tiba di puncaknya, tiba-tiba salju yang diinjaknya itu runtuh ke bawah dan tubuhnya bergulingan ke bawah. Kiranya, bukit itu adalah sebatang pohon yang tertutup salju sehingga bergunduk menjadi semacam bukit. Tentu saja ketika kena injak, salju yang menutupi pohon itu menjadi runtuh. Perutnya terasa lapar bukan main, akan tetapi terutama sekali yang amat menyiksa adalah hawa dingin, kelelahan dan pernapasannya yang makin terengah. Akhirnya tubuh yang berguling-guling itu berhenti, akan tetapi tidak bangun kembali karena Xiao Guat merasa malas untuk bangun. Terasa nikmat sekali rebah miring di atas salju, dan biarpun hawa amat dinginnya, akan tetapi tubuh yang lelah, napas yang sesak, dan perut yang lapar itu seperti tidak terasa lagi, yang terasa hanya dingin dan ingin tidur. Akan tetapi dia teringat akan nasihat-nasihat Lau Piausu bahwa amat berbahaya kalau sampai orang tertidur di atas salju. Percakapan ini terjadi ketika mereka habis berjumpa dengan pengemis muda lihai yang tidur di atas salju dengan pakaian tipis. Pengemis itu tentu seorang Kangou yang sakti, demikian kata Piausu itu. Padahal, tidur di atas salju amatlah berbahaya. Bagi orang biasa, kadang-kadang kelelahan dan hawa dingin membuat dia ingin sekali untuk tidur, rasa kantuk menyerang dan kalau sampai orang itu tertidur di atas salju. Itu merupakan tanda bahwa dia tidak akan bangun kembali karena tentu dia terus mati dalam keadaan membeku darahnya. Xiao Guat bergidik. Mati. Mati tanpa dirasakannya. Dan dia masih muda. Dan dia masih harus membalas kematian kakeknya, dan dia harus bertemu dengan orang tuanya. Tidak, dia tidak boleh mati. Maka dengan sisa tenaga seadanya dia lalu bangkit lagi, merangkak bangun dan melihat betapa kaki tangannya lecet-lecet, agaknya terjadi ketika dia jatuh bergulingan tadi. Dipaksanya badan yang sudah hampir mogok itu untuk bangun berdiri dan dia lalu melangkah lagi, bermaksud hendak lari. Akan tetapi baru saja melangkah beberapa belas tindak, dia mengeluh, terguling dan pingsan. Akan tetapi, sebelum pingsan dia melihat bayangan dua orang, bukan wanita-wanita yang mengejarnya, melainkan bayangan dua orang pria. Bayangan inilah yang menghabiskan semangatnya untuk pantang menyerah kepada kelelahannya. Ada orang, tentu dia akan tertolong, demikian jalan pikirannya yang terakhir sebelum dia membiarkan dirinya hanyut ke dalam ketidaksadaran. Dua orang itu pun melihat Xiao Guat. Tadinya mereka memandang heran sekali melihat seorang gadis cilik berlari-lari seorang diri di tempat yang amat sunyi dan liar itu, dan terkejutlah mereka ketika melihat gadis itu berguling-guling di atas onggokan salju, bangkit lari lagi dan berguling lagi, kini diam tak bergerak di atas salju. Ah, mungkin dia sesat jalan dan sakit, mari kita menolongnya, Paman. Seorang di antara mereka berkata dan terus lari menghampiri tempat Xiao Guat terguling. Orang kedua tidak menjawab akan tetapi ikut berlari. Mereka adalah dua orang laki-laki yang memegang busur dan membawa banyak anak panah. Sikap mereka gagah perkasa dan gerakan mereka tangkas, dengan pakaian seperti biasa dipakai para pemburu. Yang bicara tadi masih remaja, kurang lebih 15 tahun usianya, namun wajahnya membayangkan kegagahan, kejujuran dan ketabahan sedangkan sepasang matanya tajam dan membayangkan kecerdasan. Pria kedua berusia sekitar 35 tahun, di balik wajahnya yang gagah membayang kesabaran. Memang mereka itu adalah pemburu-pemburu yang berpengalaman. Mereka adalah keluarga pemburu turun-temurun menjadi pemburu binatang buas yang ahli dan berpengalaman. Mereka berasal dari Lokyang di mana sekeluarga mereka bekerja sebagai pemburu-pemburu, dan kini mereka berada di pegunungan Himalaya juga untuk berburu, dan terutama sekali sebagai pemburu-pemburu ahli mereka itu tertarik akan berita tentang makhluk yang dinamakan manusia salju atau Yeti. Sebagai pemburu-pemburu berpengalaman tentu saja berita ini amat menarik dan mereka ingin sekali dapat menangkap makhluk itu yang menurut pendapat mereka tentulah semacam binatang liar yang belum pernah dilihat manusia. Akan tetapi biarpun mereka sudah seringkali menemukan jejak Yeti, mereka sampai sekarang belum juga berhasil berjumpa dengan makhluk itu sendiri. Pemuda remaja yang sudah memiliki bentuk tubuh seorang dewasa karena semenjak kecilnya sudah sering ikut berburu dan menghadapi kekerasan dan kesukaran itu bernama Sim Hongbu. Adapun pamannya yang bertubuh sedang dan sikapnya agak terlalu halus untuk seorang pemburu itu bernama Sim Tek, adik dari ayah Hongbu. Dahulu mereka semua ada 4 orang, yaitu ayah Hongbu yang bernama Sim Hoat,
kemudian adik-adiknya Sim Tek dan Sim Kun, dan Hongbu sendiri. Akan tetapi, 3 tahun yang lalu, ketika Sim Hoat dan Sim Kun sedang berburu beruang di utara, mereka berdua diserang oleh 2 ular yang sangat beracun dan nyawa mereka tidak tertolong lagi. Maka tinggallah mereka berdua saja, Sim Hongbu dan Sim Tek pamannya, dan untuk sekedar menghibur hati Sim Hongbu yang penuh duka, Sim Tek yang hidup sebatang kara, tidak mempunyai anak istri itu lalu mengajaknya merantau ke daerah-daerah liar untuk berburu. Akhirnya, 2 bulan yang lalu mereka sampai di pegunungan Himalaya karena tertarik oleh cerita tentang Yeti. Di dalam kisah jodoh sepasang Raja Wali ada diceritakan tentang Sim Hongbu ini. Para pembaca kisah tersebut tentu masih ingat akan anak laki-laki pemburu yang pernah menyelamatkan Pang Cuilan, dayang dari Gubernur Honan yang dikejar-kejar pasukan, kemudian bersama keluarga Sim dan kawan-kawan pemburu yang lain, mereka beramai-ramai menyelamatkan pendekar Sumakian Li. Sim Hongbu dan Sim Tek kini berlutut di dekat tubuh Xiao Goat, dan Sim Tek segera memeriksa gadis cilik itu. Dia pingsan dan tidak terluka, tidak pula sakit. Agaknya kedinginan dan kelaparan, kata Sim Tek. Hongbu, lekas kau ambil arak dan obat penghangat perut dan juga pil penambah darah itu. Sim Hongbu cepat membuka buntalan bekal mereka dan melaksanakan perintah pamannya. Setelah diberi makan obat dan minum arak, digosok-gosok pula kaki dan tangannya dengan obat pemanas kulit, akhirnya Xiao Goat siuman. Begitu siuman, dia meloncat berdiri, terhuyung, akan tetapi dengan nekat dia siap untuk melawan. Siapa kalian? Bentaknya dan Hongbu tersenyum, memandang kagum kepada gadis cilik itu. Sungguh seorang gadis yang gagah dan sama sekali tidak cengeng, pikirnya, dan melihat gerakan gadis itu ketika meloncat dan mengepal kedua tangannya, dia dapat menduga bahwa gadis itu pernah mempelajari ilmu silat. Nona, kami menemukan engkau rebah pingsan di sini, dan kami hanya menolong dan menyadarkanmu. Kami adalah pemburu-pemburu. Ah, maaf. Tiba-tiba sikap darah itu berubah. Dan terima kasih atas kebaikan kalian. Mana mereka itu? Mereka siapa? Tanya Hongbu. Mereka yang mengejarku. 4 orang iblis betina itu. Xiao Goat lalu memandang ke sekeliling dengan sikap khawatir karena dia teringat akan keadaan Lau Piausu dan anak buahnya yang terdesak dan bahkan banyak yang sudah roboh. Tidak ada siapa-siapa di sini selain kita bertiga, kata Sim Tek heran. Jangan khawatir, Nona. Kalau ada yang hendak mengganggumu, tentu akan kuhajar dengan anak panah dan busurku ini. Sim Hongbu berkata menghibur sambil mengangkat busurnya yang besar ke atas kepala. Pada saat itu terdengar suara melengking susul-menyusul, suara yang mendatangkan gema dan getaran panjang. Itu mereka. Xiao Goat berkata dengan wajah berubah agak pucat. Pinjamkan pedangmu, aku harus melawan mereka mati-matian, katanya. Hongbu dan pamannya bangkit berdiri. Hongbu mencabut pedangnya dan menyerahkan pedang itu kepada Xiao Goat sambil berkata. Jangan khawatir, aku dan paman akan menjagamu dan menghadapi mereka. Belum nampak adanya orang lain di situ dan suara melengking tadi agaknya dikeluarkan dari tempat jauh. Siapakah mereka, Nona? Dan mengapa mereka mengejar-ngejarmu? Sim Tek yang lebih berhati-hati itu bertanya kepada Xiao Goat. Dia maklum bahwa orang-orang yang dapat mengeluarkan suara melengking panjang menggetarkan seperti tadi pasti bukan orang sembarangan. Juga dia bersikap hati-hati, tidak seperti keponakannya yang begitu mudahnya menjanjikan bantuan kepada gadis cilik ini tanpa lebih dulu mengetahui apa yang menjadi persoalannya maka gadis tuh dikejar-kejar orang. Bagaimana kalau gadis ini yang berada di pihak salah? Bukan tidak mungkin itu. Aku tidak tahu siapa iblis-iblis betina itu. Akan tetapi mereka membunuhi para piausu yang mengawalku dan mengejar-ngejarku untuk dibunuh. Jahat mereka itu. Hongbu berseru marah. Tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring dan 4 orang wanita itu kini telah muncul dari balik bukit salju dan gerakan mereka amat cepatnya ketika mereka lari menghampiri. Akan tetapi Sim Tek dan Sim Hongbu telah berdiri dengan tegak melindungi Xiao Goat. Sim Tek memegang sebatang pedang dan Hongbu siap dengan busur dan anak panahnya. Juga Xiao Goat sudah memegang pedang yang diterimanya dari Hongbu tadi. Melihat betapa gadis cilik yang mereka kejar-kejar itu kini dilindungi 2 orang pria yang kelihatan gagah, 4 orang wanita cantik itu berhenti dan si baju hijau yang merasa paling marah dan sakit hati terhadap Xiao Goat, melangkah maju sambil berkata kepada teman-temannya.
Biar kuhadapi anjing-anjing ini. Mendengar ucapan itu, diam-diam Simtek menjadi tidak senang. Wanita-wanita ini benar amat sombong sekali, pikirnya, dan kalau dipikir, tidak mungkin seorang gadis cilik seperti anak yang pingsan tadi berada di pihak salah. Harap Nona sabar sedikit, katanya sambil melangkah maju. Tidak baik menggunakan kekerasan terhadap seorang gadis cilik, kalau ada urusan sebaiknya dibicarakan dengan tenang. Heh, pemburu babi yang busuk, jangan engkau mencampuri urusan orang lain. Pergilah sebelum terpaksa kubunuh engkau, bentak wanita baju hijau yang oleh temannya disebut Aciu itu. Paman, nona cilik ini benar, mereka adalah iblis-iblis betina jahat, biar kuhajar mereka. Tiba-tiba Sim Hongbu berteriak marah dan dengan gerakan cepat sekali pemuda remaja ini telah menggerakkan tali busurnya 4 kali. Terdengar suara menjepret 4 kali dan berturut-turut, 4 batang anak panah menyambar seperti kilat ke arah 4 orang wanita cantik itu. Akan tetapi, anak-anak panah itu semua menyambar ke arah betis kaki, maka jelaslah bahwa Hongbu bukan bermaksud membunuh, hanya ingin melukai 4 orang yang dianggapnya jahat itu. Akan tetapi, betapa terkejut rasa hati Hongbu dan Simtek ketika mereka berdua melihat 4 orang wanita itu mengangkat kaki, dengan enak dan mudah saja mereka menendang ke arah anak panah yang menyambar itu dan anak-anak panah itu semua meluncur kembali ke arah Sim Hongbu. Tentu saja pemuda remaja ini menjadi sibuk mengelak ke sana-sini. Dia selamat akan tetapi hampir saja menjadi korban anak panahnya sendiri, maka dia memandang dengan mata terbelalak. Kemudian dengan suara menggeram seperti seekor singa muda dia menyerang ke depan, menggerakkan busurnya yang dihantamkan ke arah kepala Aciu. Plak! Tubuh Hongbu terhuyung ke belakang ketika busurnya ditangkis oleh lengan tangan Aciu. Melihat Simtek sudah menyerang pula dengan pedangnya, juga Xiao Goat sudah menggerakkan pedangnya dan maju menerjang dengan nekat. Aciu dikeroyok 3, akan tetapi wanita cantik baju hijau ini hanya tersenyum dan mendengus dengan sikap mengejek, mengelak dengan mudah dari sambaran-sambaran senjata 3 orang pengeroyoknya, dan 2 kali kakinya menendang, merobohkan Hongbu dan Xiao Goat. Akan tetapi, 2 orang anak tanggung ini meloncat bangun dan menyerang lagi. Plak! Auk! Simtek mengeluh dan terdorong ke belakang. Pundak kirinya kena disambar jari tangan wanita itu dan dia merasa seolah-olah pundaknya lumpuh, sakitnya sampai menusuk ke ulu hati. Mukanya menjadi pucat, akan tetapi dia sudah siap untuk menerjang lagi. Kembali wanita itu menggerakkan kaki dan untuk kedua kalinya tubuh Xiao Goat dan Hongbu terlempar, kini lebih jauh lagi. Kalau aku menghendaki, apa kalian kira sekarang ini kalian masih bernapas? Tadi aku hanya hendak menguji, dan kiranya kalian adalah orang-orang tak berguna sama sekali. Hayo menggelinding pergi dan serahkan setan cilik itu kepadaku. Aciu membentak dengan sikap angkuh, berdiri tegak dan bertolak pinggang. Kami adalah laki-laki sejati, tidak mungkin membiarkan seorang anak perempuan terancam tanpa melindunginya, kata Simtek dengan sikap yang gagah. Pemburu yang sudah biasa menghadapi bahaya ini tidak takut mati, apalagi dia tahu bahwa 4 orang wanita ini amat kejam dan agaknya akan membunuh anak perempuan itu, maka dia sebagai seorang gagah tentu saja tidak mungkin tinggal diam. Lebih baik mati daripada membiarkan dia kalian bunuh. Hongbu juga membentak dan dengan nekat anak ini sudah menyerang lagi dengan busurnya. Simtek juga sudah menyerang lagi dengan pedangnya, menahan rasa nyeri di pundaknya. Kalian benar-benar bosan hidup. Aciu membentak dan kini dia menyambut serangan itu dengan terjangan ke depan. 2 kali tangannya bergerak, dengan tepat dia menampar ke arah lengan tangan 2 orang penyerangnya itu. Hongbu dan Simtek berteriak kaget dan senjata busur dan pedang mereka terlempar. Mampuslah! Aciu membentak dan menerjang tubuh 2 orang yang sudah terhuyung itu. Sungguh ganas. Bentakan halus ini disusul berkelebatnya bayangan orang dan tiba-tiba tubuh Aciu terdorong ke belakang. Wanita baju hijau ini terkejut dan memandang orang yang baru datang dan yang menangkis serangannya yang ditujukan kepada 2 orang pemburu itu. Kiranya engkau lagi. Bentaknya dengan marah bukan main ketika mengenal penangkis itu ternyata adalah pemuda sastrawan yang tampan, yang pernah melindungi anak perempuan bengal itu di depan restoran tempo hari. Sayang, aku terpaksa meninggalkan kalian karena tertarik jejak Yeti, kalau tidak, tak mungkin engkau sampai membunuhi para piausu itu. Kam Hong menarik napas panjang dan suaranya yang tenang itu terdengar bercampur nada marah. Kalian ini 4 orang wanita sungguh kejam seperti iblis. Apa? Xiao Goat menjerit.
Kalian iblis-iblis betina telah membunuh semua paman Piausu? Anak perempuan ini menjadi marah sekali dan dengan nekat dia lalu meloncat ke depan. Pedang pinjaman tadi telah terlempar dan kini dia menyerang Aciu dengan kedua tangan kosong saja, dengan penuh kenekatan karena sakit hati dan marah mendengar betapa semua Piausu telah tewas oleh 4 orang wanita ini. Melihat dia diserang oleh Xiao Goat, tentu saja Aciu juga marah. Engkau setan cilik menjadi gara-gara. Mampuslah, bentaknya dan dia memapaki serangan Xiao Goat ini dengan tamparan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sinkang. Kalau tamparan ini mengenai tubuh Xiao Goat, tentu anak perempuan ini akan tewas seketika. Akan tetapi tiba-tiba Aciu terbelalak. Dia terkejut karena tiba-tiba saja tangannya yang menampar itu terhenti di tengah-tengah, tak dapat digerakkan lagi. Pelak! Tangan Xiao Goat yang menamparnya telah tiba dan tamparan itu dengan kerasnya mengenai pipi kiri Aciu. Melihat tamparannya berhasil, Xiao Goat menjadi girang. Kiranya tidak seberapa, wanita iblis ini, pikirnya dan dia pun menyerang terus dengan pukulan kepalan tangannya ke arah perut orang. Melihat ini, Aciu yang masih terkejut merasakan keanehan tadi, cepat menggerakkan kaki untuk mengelak dan dilanjutkan dengan tendangan. Akan tetapi kembali dia terpekik karena tiba-tiba saja kakinya tak dapat digerakkan, sedangkan pukulan Xiao Goat telah tiba. Ngek, perutnya kena dihantam dan dia pun tidak membahayakan, namun cukup membuat perutnya mulas karena ketika dia hendak mengerahkan tenaga sinkang menyambut pukulan, ternyata seperti juga kaki tangannya, tiba-tiba saja dia tidak mampu. Seolah-olah pusat penggerak tenaga di dalam tubuhnya telah dilumpuhkan orang. Xiao Goat makin bersemangat, memukul, menendang, menampar sampai tubuh Aciu terhuyung-huyung dihujani pukulan oleh darah cilik itu. 3 orang perempuan lain yang melihat ini terbelalak, akan tetapi mereka segera tahu mengapa terjadi hal demikian anehnya ketika mereka melihat Kam Hong yang berdiri tegak itu menggerak-gerakkan tangannya ke arah Aciu. Kiranya pemuda sastrawan itulah yang mempergunakan ilmu aneh, agaknya dengan kekuatan sinkang jarak jauh yang amat dahsyat, membuat Aciu tidak berdaya dan menjadi bulan-bulan penyerangan Xiao Goat. Des! Sebuah pukulan Xiao Goat tepat mengenai mulut Aciu, merobek bibir sehingga bibir itu berdarah, akan tetapi Xiao Goat juga menyeringai kesakitan karena punggung tangannya bertemu dengan gigi Aciu yang menjadi goyang, akan tetapi sedikit melukai kulit ini akan tewas seketika. Akan tetapi tiba-tiba Aciu terbelalak. Cukuplah, Xiao Goat, kata Kam Hong sambil melangkah maju dan menarik lengan gadis cilik itu. Pada saat itu, 3 orang wanita lainnya sudah berloncatan mendekat. Wanita baju kuning, yang tertua dan tercantik, dan yang agaknya menjadi pimpinan mereka, sudah mencabut pedangnya, diikuti oleh 2 orang temannya dan juga oleh Aciu yang mukanya menjadi merah sekali, bukan hanya merah karena marah akan tetapi juga merah karena bekas pukulan-pukulan Xiao Goat tadi. Akiau, engkau di sebelah kanannya, perintahnya dan wanita baju merah sekali meloncat sudah berada di sebelah kanan Kam Hong. Abue, engkau di sebelah kirinya, perintahnya lagi dan wanita baju biru meloncat ke sebelah kiri Kam Hong. Aciu, engkau di belakangnya. Kita membentuk barisan segi 4, kalian tahu apa yang harus dimainkan, bentak lagi Ahui, wanita baju kuning yang menjadi pimpinan itu. Kam Hong hanya berdiri dengan tenang, tidak bergerak. Agak menunduk dan lebih menggunakan ketajaman pendengarannya untuk mengikuti gerak-gerik mereka daripada menggunakan matanya. Suasana menjadi menegangkan sekali. Sim Tek dan Sim Hongbu memandang dengan mata terbelalak penuh perhatian, juga Xiao Goat amat tertarik. Anak ini mulai dapat menduga bahwa kalau tadi dia berhasil memukuli wanita baju hijau seenaknya dan semau hatinya, hal itu tentu karena bantuan sastrawan itu. Dia adalah anak yang semenjak kecil mempelajari ilmu silat. Maka dia dapat mengerti akan hal itu dan kini dia memandang penuh harap kepada Kam Hong karena dia dapat menduga bahwa 4 orang wanita itu memang lihai sekali. Apalagi kalau diingat betapa semua Piausu telah tewas oleh mereka ini, hatinya menjadi sakit bukan main. Tiba-tiba terdengar lengking dahsyat dan Aciu telah menyerang dengan tusukan pedangnya ke arah punggung Kam Hong, disusul lengkingan-lengkingan lain berturut-turut karena Ahui, Akiau, dan Abue juga sudah menggerakkan pedang mereka melakukan serangan kilat. Hebatnya, serangan mereka itu berbeda-beda sifat dan sasarannya. Ahui memutar pedang menyerang dari depan seperti gelombang mengamuk, Akiau menyerang dengan loncatan ke atas seperti petir menyambar-nyambar,
Abue menyerang dari bawah seperti serangan ular sakti, dan Aciu menyerang dengan gerakan lurus dan bertubi-tubi ke arah tubuh bagian tengah. Tiba-tiba dengan gerakan cepat sekali dengan tangan kirinya walaupun seluruh tubuh masih nampak tenang sekali, Kam Hong telah mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Ketika tangan kirinya bergerak, seperti bermain sulap saja nampak sinar putih yang lebar berkelebat dan sinar ini digerakkan oleh tangan kirinya ke belakang, kiri, kanan dan depan. Dan gerakan-gerakan itu ternyata dapat menangkis semua serangan 4 pedang lawan. Ketika 4 orang wanita itu merasa betapa pedang mereka membalik oleh tenaga yang amat kuat, mereka melangkah mundur untuk mengatur posisi sambil memandang. Kiranya sinar putih lebar tadi adalah gerakan sebuah kipas putih yang kini dipegang oleh tangan kiri Kam Hong dan dibeberkan lalu dipakai untuk mengipasi lehernya seolah-olah pemuda sastrawan ini merasa kegerahan. Padahal, berdiri tegak dengan kipas terpentang lalu dikipas-kipaskan di leher itu merupakan pasangan pembukaan dari ilmu silat kipas Lohai San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Ilmu ini merupakan satu di antara ilmu-ilmu warisan keluarga Suling Emas, satu di antara ilmu-ilmu yang amat diandalkan dan yang dahulu pernah mengangkat tinggi nama pendekar sakti Suling Emas. Ketika sejenak kipas itu berhenti mengebut, 4 orang wanita yang kini bergerak melangkah perlahan mengelilinginya itu dapat membaca huruf-huruf indah yang tertulis di permukaan kipas putih itu. Hanya yang kosong dapat menerima tanpa meluap, hanya yang lembut mampu menerobos, yang kasar yang merasa cukup adalah yang sesungguhnya kaya raya. Huruf-huruf indah yang membentuk kata-kata itu ditulis oleh Kam Hong dan kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang sering dipergunakan oleh gurunya, yaitu Sai Chuka Aiong, keturunan dari para tokoh Hong Sim Kaipang, perkumpulan pengemis hati kosong. Isinya membayangkan sifat dari perkumpulan pengemis itu dan mengandung pelajaran atau pesan bahwa untuk dapat belajar dan menerima pengertian-pengertian baru hati dan pikiran haruslah kosong. Mata dan telinga yang memandang atau mendengar secara kosong, yaitu tanpa adanya pendapat yang muncul dari pengetahuan-pengetahuan yang bertumpuk dalam pikiran, dapat melakukan penelitian dan penyelidikan, dapat waspada dan mempelajari sampai sedalam-dalamnya segala persoalan yang dihadapinya. Orang yang merasa dirinya penuh dengan pengetahuan dan kepintaran adalah seperti katak dalam tempurung, seperti gentong kosong yang hanya nyaring suaranya saja. Demikian pula, kekasaran dan ketakutan mudah bertemu lawan, mudah patah dan menimbulkan kekerasan, sebaliknya kelembutan mampu menerobos segala sesuatu. Kalimat terakhir menggambarkan keadaan pengemis Hong Sim Kaipang. Biarpun dinamakan pengemis, orang yang semiskin-miskinnya di antara semua tingkat kehidupan, namun karena tidak pernah mengeluh, tidak pernah membandingkan, tidak pernah merasa kurang maka tidak menimbulkan iri hati dan karena merasa cukup itulah maka dia tidak menginginkan apa-apa lagi dan orang beginilah yang patut disebut kaya raya. Sebaliknya, betapapun kaya rayanya seseorang, kalau dia itu masih selalu merasa tidak cukup, maka dia akan berusaha memperbesar kekayaannya itu tanpa mempedulikan jalan kotor apa yang ditempuhnya. Ahui mengeluarkan bentakan nyaring secara tiba-tiba dan 4 orang wanita yang tadinya berjalan mengelilingi Kam Hong itu tiba-tiba melakukan penyerangan. Serangan mereka cukup dahsyat dan teratur rapi, karena memang mereka mempergunakan barisan segi 4 yang amat teratur. Pedang mereka gemerlapan dan menyambar-nyambar seperti halilintar, mengeluarkan suara berdesing dan angin serangan yang membuat rambut dan ujung pita rambut Kam Hong dan ujung kuncir Kam Hong berkibar itu membuktikan betapa kuatnya sinkang dari 4 orang wanita itu. Namun Kam Hong menghadapi mereka dengan tenang. Tubuhnya tidak banyak berloncatan, hanya berputaran ke sana-sini dengan langkah-langkah kaki yang amat tegap, kipasnya bergerak cepat, kadang-kadang menjadi sinar yang membentuk perisai atau benteng melindungi tubuhnya sehingga semua serangan pedang itu gagal tertangkis dan membalik. Kadang-kadang kipas itu tertutup dan dipergunakan untuk membalas serangan lawan, dengan totokan-totokan ujung kipas ke arah jalan darah yang penting. Kadang-kadang dibuka dan dalam keadaan terbuka ini pun dapat dipergunakan untuk mengebut ke arah muka lawan sehingga beberapa kali 4 orang wanita itu gelagapan sukar bernapas karena tiupan angin keras dari kipas itu ke arah muka mereka. Pertempuran itu berlangsung dengan amat serunya dan gerakan 4 orang wanita itu makin lama makin cepat. Mereka bertukar-tukar tempat dan posisi sehingga seolah-olah mereka itu beterbangan mengelilingi Kam Hong yang masih bergerak dengan tenang. Menyaksikan pertandingan yang amat hebat ini, berkali-kali Sim Tek menarik napas panjang saking kagumnya. Paman, sastrawan itu hebat sekali, ya? Pamannya mengangguk tanpa melepaskan pandang matanya dari pertarungan itu. Bukan main lihainya, hanya dengan kipas. Dan 4 orang wanita itu amat tangguhnya.
Mana lebih lihai antara dia dan pendekar siluman kecil, Paman? Pamannya menggeleng-geleng kepala. Tidak tahu. Tidak tahu, katanya penuh kagum karena kini gerakan kipas makin menghebat dan membuat 4 orang wanita itu terdesak dan gerakan mereka terpaksa makin melebar. Siapa siluman kecil itu? Apa sih kehebatannya? Tiba-tiba Xiao Goat yang berdiri tidak jauh dari Hongbu, bertanya sambil mendekat, akan tetapi seperti yang lain, dia juga masih terus menonton pertempuran itu. Sejenak Hongbu menoleh kepada Xiao Goat, alisnya berkerut seperti orang marah mendengar betapa siluman kecil, pendekar yang dijunjung tinggi dan dikaguminya sejak kecil itu kini dipandang rendah orang. Pendekar siluman kecil adalah pendekar nomor 1 di kolong langit, kepandaiannya tidak ada yang mampu melawannya, demikian dia berkata dan kembali dia memandang ke arah pertempuran yang menjadi semakin seru itu. Tidak mungkin. Xiao Goat membantah. Pendekar nomor 1 di kolong langit adalah mendiang Kongkongku, kemudian nomor 2 adalah dia itu. Dia menunjuk kepada bayangan Kam Hong, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan suatu pikiran yang dianggapnya amat baik dan berteriaklah gadis cilik itu. Hei, Paman Kam, lekas selesaikan pertandingan itu agar engkau dapat diadu dengan pendekar siluman kecil. Bukan hanya Kam Hong yang terkejut sekali mendengar kata-kata dan disebutnya nama pendekar siluman kecil itu, bahkan 4 orang lawannya yang sudah terdesak juga amat terkejut dan mereka itu berloncatan mundur. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.